presentasi kami itu adalah yang pertama, memahami apa itu deadlock. Yang kedua, mengetahui metode menangani deadlock. Yang ketiga, mengetahui kondisi yang menyebabkan deadlock. Dan yang terakhir adalah cara perbaikannya. Apa itu deadlock? Deadlock adalah kondisi di dalam sistem komputer di mana dua atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusinya karena masing-masing menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain dalam kelompok yang sama. Contohnya, terdapat semafor A dan B yang diinisialisasi 1 dan terdapat dua proses P0 dan P1 masing-masing membawa semafor A dan B. Kemudian P0 dan P1 meminta semafor B dan A dengan menjalankan operasi wait. Hal ini mengakibatkan proses di blok dan terjadi deadlock. Analogi yang lebih sederhana, bayangkan dua orang teman, Andi dan Budi, yang ingin menyeberang jalan yang ramai. Andi ingin menyeberang ke kiri jalan, sedangkan Budi ingin menyeberang ke kanan jalan. Namun, mereka berdua hanya bisa menyeberang jalan saat ada mobil yang berhenti di depan mereka masing-masing. Masalahnya, tidak ada mobil yang mau berhenti karena mereka berdua saling menunggu satu sama lain untuk menyeberang. Akibatnya, Andi dan Budi terjebak dalam situasi deadlock, di mana mereka tidak bisa menyeberang jalan karena masing-masing menunggu mobil yang tidak mau berhenti. Situasi ini mirip dengan deadlock dalam komputer. Dua proses saling menunggu sumber daya yang tidak tersedia sehingga keduanya tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi seperti itu. Kemudian model sistem. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya atau resource yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task atau tugas. Sumber daya yang pada sistem terdiri dari tipe resource CPU cycle, ruang memori, perangkat, I/O, yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, RM. Setiap tipe sumber daya RI mempunyai beberapa anggota WI. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut: meminta request, memakai use, dan melepaskan release. Bagaimanakah metode menangani deadlock? Yang pertama, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Tiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Pencegahan deadlock atau deadlock prevention. Pencegahan deadlock bertujuan untuk memastikan bahwa setidaknya 1 dari 4 kondisi yang diperlukan untuk terjadinya deadlock tidak terpenuhi. Mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Mutual exclusion. Apa itu? Sumber daya tidak dapat digunakan secara bersamaan oleh lebih dari satu proses pada satu waktu. Bagaimana langkah pencegahannya? Yaitu shareable resource. Memastikan beberapa sumber daya dapat digunakan bersama oleh beberapa proses tanpa saling mengganggu. Misalnya, file bisa di-share dengan mode read only. Kemudian virtualization, menggunakan teknologi virtualisasi untuk memungkinkan penggunaan bersama sumber daya yang biasanya eksklusif, misalnya menggunakan printer virtual atau disk virtual. Hold and wait, proses menahan sumber daya yang sudah diberikan sambil menunggu sumber daya tambahan yang sedang digunakan oleh proses lain. Langkah pencegahannya all or nothing allocation. Proses harus meminta semua sumber daya yang dibutuhkan sekaligus sebelum mulai eksekusi. Release before request, itu proses yang sudah menahan satu sumber daya harus melepaskan semua sumber daya sebelum meminta yang baru. Time out, mengimplementasikan batas waktu untuk memegang sumber daya. No preemption, sumber daya yang telah diberikan kepada proses tidak bisa diambil paksa atau preempted dari proses tersebut. Bagaimana langkah pencegahannya? Preemption protocols.
Yaitu yang pertama adalah preemption protokol, mengizinkan preemption atau pengambilan paksa sumber daya. Yang kedua, priority preemption. Proses dengan prioritas lebih tinggi dapat mengambil sumber daya dan dari proses dengan prioritas lebih rendah. Kemudian ada rollback. Jika preemption diterapkan, proses yang sumber dayanya diambil kembali bisa dikembalikan ke keadaan awal atau ke titik checkpoint sebelumnya. Temporary suspension, yaitu proses yang membutuhkan sumber daya dapat disuspend sementara hingga sumber daya tersebut tersedia. Ada satu set proses P1, P2, Pn atau P1I.Pn yang saling menunggu, di mana PIP atau PIP menunggu sumber daya yang dipegang oleh PI plus 1P, dan PNP NPN menunggu sumber daya yang dipegang oleh P1P strip 1PI1. Langkah pencegahannya bagaimana? Imposing order, menetapkan urutan total pada semua jenis sumber daya dan memaksa semua proses untuk meminta sumber daya dalam urutan yang mengikat. Kemudian resource numbering, semua sumber daya diberi nomor. Proses hanya boleh meminta sumber daya dengan nomor lebih tinggi daripada sudah dipegangnya. Kemudian hierarchical allocation, membagi sumber daya menjadi beberapa level dan mengatur proses untuk meminta sumber daya hanya dalam urutan hierarkis tertentu. Penghindaran deadlock atau deadlock avoider. Penghindaran deadlock bertujuan untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock dengan membuat keputusan yang cerdas tentang alokasi sumber daya. Metode alternatif untuk menghindari deadlock adalah digunakan informasi tambahan tentang bagaimana sumber daya diminta. Algoritma yang paling terkenal untuk penghindaran deadlock adalah algoritma Bankir atau Bankirs algorithm. Apa itu Bankirs algorithm? Algoritma Bankir dinamai berdasarkan analogi dengan seorang bankir yang memeriksa apakah meminjamkan uang kepada pelanggan akan menyebabkan kebangkrutan. Algoritma ini mengandalkan beberapa parameter. Ada parameter max, allocation, need, dan available. Langkah-langkah algoritma Bankir. Yang pertama adalah inisialisasi, permintaan sumber daya, simulasi alokasi, dan keputusan. Inisialisasi yaitu menghitung matriks need dari matriks max dan allocation. Kemudian permintaan sumber daya, ketika sebuah proses meminta sejumlah sumber daya, sistem memeriksa apakah permintaan tersebut valid. Simulasi alokasi, jika permintaan valid, sistem sementara mengalokasikan sumber daya tersebut dan memeriksa apakah sistem tetap dalam keadaan aman. Keputusan, jika sistem tetap aman setelah alokasi, sumber daya dialokasikan secara permanen. Jika tidak, permintaan ditolak dan proses harus menunggu. Deteksi dan pemulihan deadlock. Deteksi deadlock. Graf tunggu setiap proses adalah node dan setiap EDG dari node PIP dan PIP IPI ke node PGP atau JPJ dan menunjukkan bahwa PIP IP sedang menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh PJP. Pemulihan deadlock, preemption, rollback, abort. Pendekatan yang paling efektif sering kali merupakan kombinasi dari pencegahan, penghindaran, dan reaksi pemulihan. Itu adalah pendekatan hibrida namanya. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan pendekatan tergantung pada kebutuhan spesifik sistem dan lingkungan operasionalnya. Kondisi-kondisi yang menyebabkan deadlock. Apakah kondisi-kondisi yang menyebabkan deadlock itu? Yaitu yang pertama, mutual exclusion. Setidaknya satu sumber daya harus bersifat eksklusif. Hold and wait, proses yang sudah memegang beberapa sumber daya dapat meminta sumber daya tambahan sambil tetap mempertahankan sumber daya yang sudah mereka pegang. Kemudian no preemption, sumber daya tidak dapat diambil paksa dari proses yang memegangnya. Circular wait, ada perangkaian proses P1, P2 sampai seterusnya, di mana P1 menunggu sumber daya yang dipegang oleh P2, kemudian P2 menunggu sumber daya yang dipegang oleh P3, dan begitu seterusnya.
menunggu sumber daya yang memegang oleh P1, menciptakan siklus pemblokiran. Ketiga, syarat pertama merupakan syarat perlu atau necessary condition bagi terjadinya deadlock. Keberadaan deadlock selalu berarti terpenuhi kondisi-kondisi tersebut. Tak mungkin terjadi deadlock bila tidak ada ketiga kondisi itu. Perbaikan deadlock menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular, menunda beberapa sumber daya dari satu atau lebih proses yang deadlock. Terminasi proses. Untuk memperbaiki deadlock dengan terminasi proses dapat menggunakan dua metode berikut. Yang pertama, menghentikan atau abort semua proses yang deadlock. Kemudian menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock hilang deadlock. Kemudian untuk menentukan urutan proses yang harus dihentikan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Prioritas proses, berapa lama proses dijalankan dan berapa lama lagi selesai. Sumber daya yang digunakan proses. Sumber daya proses yang diperlukan untuk menyelesaikan task. Beberapa proses yang perlu dideterminasi, apakah proses interaktif atau batch. Menunda sumber daya. Untuk menghilangkan deadlock dengan menunda sumber daya dari proses harus ditunda dan memberikan sumber daya tersebut ke proses lain sampai siklus deadlock hilang. Jika penundaan dibutuhkan untuk menghilangkan deadlock, terdapat 3 hal yang diperlukan. 1. Pilihlah korban atau sumber daya yang mempunyai biaya minimal. Lakukan rollback, yaitu memulai kembali atau restart komputer proses pada state yang aman. Harus dijamin starvation tidak akan terjadi karena kemungkinan beberapa proses selalu terpilih sebagai korban, termasuk jumlah rollback sebagai faktor biaya. Kesimpulannya adalah deadlock adalah keadaan dalam sistem komputasi atau operasional di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang diperlukan, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan. Kondisi ini sangat merugikan karena dapat menyebabkan sistem berhenti berfungsi, mengakibatkan penurunan kinerja atau bahkan kegagalan total dalam operasi. Terima kasih. Kami harap kita bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini.